Kisah tentang mata sapi lebih lezat daripada mata manusia. Ketika muda, Hasan Basri adalah seorang yang royal. Pakaiannya mewah dan perlente. Tiap sore dia berkeliling kota Basrah berpoya-poya. Pada suatu hari, saat dia sedang berjalan-jalan, dia melihat seorang perempuan cantik dengan potongan tubuh yang sangat menarik. Hasan Basri buru-buru mengejar perempuan itu dan mengikutinya dari belakang. Agaknya perempuan tersebut merasakan firasat yang kurang enak. Ia berhenti dan menoleh, lalu bertanya, "Tuan, kenapa membunuh saya? Apakah Tuan tidak malu?" Hasan Basri menengok ke kanan ke kiri. Sepi di situ, tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. "Malu kepada siapa? Di sini tidak ada yang melihat," kata Hasan Basri. Perempuan tadi berkata, "Malu kepada zat yang mengetahui khianatnya mata dan apa yang disembunyikannya di balik dada." Tersentak perasaan Hasan Basri, sesuatu yang berat hingga di hatinya. Namun ia kurang tabah dan tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Maka ketika perempuan itu meneruskan jalannya, Hasan Basri segera mengekor kembali dari belakang. Si cantik itu menghentikan langkahnya kini dan bertanya, "Mengapa Tuan mengikuti saya lagi?" Hasan Basri menjawab bersungguh-sungguh, "Saya terpesona oleh kedua matamu yang indah itu. Kalau begitu, duduklah Tuan di sini, nanti saya sebentar. Kalau begitu, duduklah Tuan di sini, nantikan saya sebentar. Saya akan pulang dulu dan akan saya antarkan apa yang Tuan inginkan," balas si perempuan. Alangkah gembiranya hati Hasan Basri. Dia mengira perempuan itu sudah terpikat kepadanya, sebagaimana dia telah terjerat oleh si cantik itu. Tidak beberapa lama kemudian muncullah seorang bujang perempuan membawa sebuah nampan yang ditutup rapat dengan selembar sapu tangan lebar. Bujang itu berjalan menunduk mendekati Hasan Basri dengan kesedihan mengabuti wajahnya. Mula-mula Hasan Basri heran menerima nampan itu. Namun dengan harap-harap cemas diambilnya juga. Dak-dikduk jantungnya menerima kiriman hadiah yang ia belum tahu apa isinya. Dengan gemetar karena begitu gembiranya dibukanya penutup nampan itu. Betapa kaget dan pucatnya Hasan Basri. Seketika putih wajahnya dan ia terpekik ngeri begitu sapu tangan tersebut tersibak. Di dalamnya terdapat sepasang mata sapi yang masih berdarah. Sebelum hilang kagetnya, bujang perempuan itu menerangkan dengan kalimat yang terputus-putus, "Perempuan yang tadi Tuan buntuti itu adalah majikan saya. Beliau berpesan bahwa beliau tidak mau memiliki mata yang bikin fitnah atas orang laki-laki. Karena itu, beliau mengirimkan mata sapi ini agar Tuan bisa menikmati dan terbebas dari godaan. Mata majikan saya hanya akan Tuan pandangi, tapi mata sapi dapat Tuan makan." Makin menggigil tubuh Hasan Basri mendengar penuturan bujang tersebut. Telah disaksikannya hasil perbuatannya yang ceriwis dan melanggar kesopanan itu, maka dia pun sangat menyesal dan bertobat. Setelah pulang ke rumahnya, semalaman dia menangis tidak putus-putusnya. Keesokan harinya, Hasan Basri bergegas menuju ke rumah perempuan yang tabah iman itu. Maksudnya hendak minta maaf atas perbuatan jeleknya. Tetapi sangat terkejut ketika dia mencari alamatnya, sebab rumah itu tertutup rapat. Pintu-pintu dan jendela-jendela semuanya terkunci. Ia bertanya-tanya kepada orang-orang yang tinggal di kampung itu,
Mereka menceritakan bahwa perempuan yang ditujunya sudah meninggal dunia dan baru saja dikuburkan. Ia jatuh sakit lantaran menganggap dirinya telah berdosa menimbulkan fitnah kepada laki-laki. Bagikan runtuh bumi yang diinjaknya waktu itu, jantungnya mendadak berdetak dengan keras dan keringat dingin keluar semua. Dengan terhuyung-huyung ia pulang. Tiba di rumah ia mengunci diri dan tidak keluar sampai 3 hari. Selama itu ia menangis menyesali perbuatannya sendiri. Pada malamnya dia bertemu dengan perempuan itu di dalam tidur. Dilihatnya perempuan tersebut sedang duduk di taman surga. Segera ia memohon maaf kepadanya. Si cantik itu sambil tersenyum menjawab, "Sudah jauh-jauh hari saya maafkan kelakuan Tuan yang tidak senonoh itu. Sebab kedudukan yang mulia di hadapan Allah ini saya terima akibat perbuatan Tuan juga." Hasan Basri lantas berkata, "Kalau memang sudah kau maafkan kesalahan saya, berilah saya nasihat agar menjadi orang baik." "Betul Tuan mau bertobat?" "Nasihat saya sederhana saja," kata cantik. "Waktu Tuan sedang sendirian atau ketika banyak orang, ingatlah akan Allah. Berzikirlah sungguh-sungguh. Tiap pagi dan sore bacalah istighfar dan bertobatlah dengan baik." Nasihat ini dijalankan benar-benar sehingga selanjutnya Hasan Basri dikenal sebagai seorang alim yang zuhud dan taat kepada Allah. Bahkan ia termasuk salah seorang di antara wali yang termasyhur keutamaan budi pekertinya.